Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai geopolitik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yudi Aranto Lubis serta 4 orang teman saya, Julia Handayani, Haikal Alkindi Faruqi, Devi Pratiwi, dan Selvida Sinurat. Pengertian geopolitik Indonesia. Istilah geopolitik semula dicetuskan oleh Frederick Russell pada tahun 1844 hingga 1904. Beliau mengartikan geopolitik Indonesia diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Kemudian istilah geopolitik tersebut dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Gelden tahun 1864 hingga 1922 bersama Karl Kosover pada tahun 1869 hingga 1946 menjadi geographical politik. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu. Tujuannya untuk memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi, atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Bertujuan untuk menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai lingkungan yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Julia Handayani. Tujuan mempelajari konsep geopolitik. 1. Perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. 2. Perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Pengertian dan hakikat kata wawasan dan Nusantara. Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Sedangkan Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan istilah kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. 2. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Alkindi Faruqi. Saya di sini menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Pengertian dan hakikat wawasan dan Nusantara. Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggapan indrawi, sedangkan Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan istilah kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. 2. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Latar belakang filosofi geopolitik Indonesia. A. Falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketahuan keadilan dan keberadaan kesatuan
musyawarah untuk mencapai mufakat. B. Aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi perkembangan wawasan Nusantara. C. Aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa serta sistem masyarakat dan organisasi kemasярakatannya. Di aspek kesejarahan, wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Kali ini bakal dilanjutkan oleh teman saya yaitu Devi Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur wawasan Nusantara atau geopolitik Indonesia. Yang pertama ada wadah. Wadah ini terdiri dari 3, yaitu wujud wilayah, tata kelengkapan organisasi, dan tata inti organisasi. Dan yang kedua isi. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia, meliputi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ada tata laku. Tata laku ini terdiri dari 2, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Arah dan sasaran wawasan Nusantara. Yang pertama, arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasinya bangsa, dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpilihnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Dan yang kedua, arah pandang keluar. Ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri, serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya, ada tantangan implementasi geopolitik di Indonesia. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata, sehingga menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kedua, globalisasi. Perkembangan iptek khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa di dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Hal ini dapat meruntuhkan sikap, pendirian, dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan rasa kebangsaan. Yang keempat, kesadaran warga negara. Dilihat dari pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban dan kesadaran bela negara. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai geopolitik Indonesia. Terima kasih.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai geopolitik Indonesia. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.